Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Wahyu Saputra, owner dari RM Kun Khetri. Hari ini saya lagi ada di ruangan Cats Gallery-nya RM Kun Khetri. Di video kali ini saya ingin sharing ke teman-teman semua tentang caranya bagaimana sih kita kalau mau ngebersihin kuping kucing. Jadi pasti ya teman-teman semua punya ya, ketika teman-teman punya anabul pernah ngalamin gitu ya kondisi di mana kucing kuping teman-teman ini kotor banget gitu ya. Pertanyaannya kenapa sih kucing ini bisa kotor banget? Ada beberapa hal. Yang pertama memang natural, dia memang kotoran kupingnya itu ada karena aktivitas dia sehari-hari, atau yang lebih parahnya kalau memang bersumber dari kutu kuping. Itu kenapa kita penting banget untuk ngecek anabul kita, peliharaan kita, kupingnya salah satunya. Nah, saya mau ngasih contoh ke teman-teman sekalian tentang bagaimana cara ngebersihin kupingnya. Sebelumnya apa sih yang perlu disiapkan untuk ngebersihin kuping kucing ini? Yang pertama adalah tisu, ya, tisu kering, and then juga perlu cotton bud, gitu ya, cotton bud, dan juga perlu tisu basah. Kenapa perlu tisu basah? Biar kita bisa lap permukaannya dengan tisu basah kalau memang ada bakteri dan lain-lain. Lalu pakai apa Mas Wahyu? Kalau saya pribadi buat kucing-kucing saya tuh pakai Vet O-Tik ini namanya, oke. Vet O-Tik. Kenapa pakai Vet O-Tik? Cukup nggak kalau pakai air cleaner biasa? Gitu. Air cleaner biasa. Sebetulnya sih kalau untuk daily-nya mereka cukup. Tapi Vet O-Tik ini sebenarnya karena ada ivermectinnya, dia juga bisa membunuh bakteri dan juga kotoran-kotoran yang di dalam gitu teman-teman sekalian. Nah, ini saya contohin ya. Gitu. Jadi yang pertama pastiin kucingnya harus tenang dulu, gitu kan. Tapi biasanya kalau kucing yang udah sering main sama teman-teman cenderungnya lebih tenang sih harusnya ya. Nah, ini contohnya nih. Jadi nih, ini salah satunya nih namanya Shiro. Shiro ini waduh, kupingnya tuh kotor banget, dan kalau menurut saya sih ada indikasi dia kena kutu telinga. Gitu. Jadi makanya saya kasih ivermectin juga, kasih Vet O-Tik supaya bisa ngebersihin ini. Yang pertama adalah saya bersihin dulu pakai tisu basah. Kita bisa bersihin pakai tisu basah. Gitu. Kenapa ini harus diperhatiin? Ya kalau teman-teman punya kucing kan pasti lebih seringnya main di kamar, main di ruang keluarga tuh ya. Ini kayak Shiro. Sebentar ya nak, nih. Nih. Shiro tuh. Nah, salah satu tanda-tanda ketika kuping kucing teman-teman bermasalah adalah dia punya intensitas garuk-garuk yang lebih sering. Lihat nih ya. Kalau kupingnya saya bersihin tuh, kaki belakangnya dia akan garuk-garuk nih. Karena ini gatel banget buat dia. Nah, jadi ini saya bersihin dulu nih pakai tisu basah. Oke, nah ke tisu basah sampai ke bagian yang agak dalam. Kalau memang sudah nggak masuk pakai jari, baru pakai pakai cotton bud. Lalu setelah itu pemberian obat ini biasanya saya 2 kali ngasihnya, di awal dan di akhir. Ini kita kasih dulu di awal supaya di dalam agak basah sebelum kita nanti 1 tetes di awal. Lalu baru kita pakai cotton bud. Gitu. Kenapa pakai cotton bud? Supaya yang dalam juga bisa kita bersihin. Nah, ivermectin atau Vet O-Tik ini di dalamnya sudah ada antibiotiknya, udah ada obatnya juga. Itu buat membunuh kutu-kutu atau parasit kuping. Nah, ini si Shiro nih. Wah. Nih, gatel ya nak, waduh, sampai banyak banget cuy. Nah, ini kita bersihin dalamnya, itu kan, ini kondisinya berarti dia, kalau saya ngelihatnya sudah sebanyak ini tuh sempat ada kutu kuping kayaknya di dia. Oke, nah, ini kita bersihin pakai tisu basah lagi. Oke, nah. Bisa nggak ini dilakukan, dan sebaiknya dilakukannya berapa kali? Kalau untuk kucingnya sehat ya seminggu sekali aja cukup, karena kan mungkin kupingnya juga cukup bersih ya. Tapi kalau kondisinya kayak Shiro nih sudah sekotor ini, nah ini perlu dilakukan sehari 2 kali nih, pagi sekali, sore sekali, intens itu selama 3 hari pertama dikasih Vet O-Tik tadi, gitu ya. Nah, dan kalau kita bersihin kuping kucing, itu sebetulnya juga bikin dia seneng, karena dia udah nggak begitu gatel tuh.
sampai benar-benar bersih semuanya, sisi-sisinya, sisi luar, sisi dalam, gitu. Kita lakukan tuh. Nah, ini loh, sampai kotor banget ya, gitu Shiro. Nah, oke. Setelah kita bersihkan lagi yang satunya ya, yang kiri juga kita bersihkan. Nah, ini kita bersihkan kuping kiri dan kuping kanannya Shiro. Kenapa nak? Gitu. Nah, ini kuping kanannya. Sini nak. Buat dia senyaman mungkin aja sih. Nah, kalau saya biasanya, saya tuh tarik sedikit kupingnya agak keluar. Jadi lebih mudah kita ngebersihinnya. Ya kan, seperti yang saya bilang, ketika kupingnya ada bermasalah, sebentar dong. Nah, dia akan garuk-garuk nih, perhatikan. Tuh. Gitu, pasti dia akan garuk-garuk, karena ini gatel banget buat dia. Pasti gatel banget buat dia. Gitu. Nah, setelah itu kita tetes lagi nih. Mana tadi tetesannya? Kita tetes dulu sekali. Bentar ya. Oke. Lalu kita bersihkan lagi kuping yang sebelah kanan. Bibo. Stay. Gitu. Nah, ini yang sebelah kanan kita bersihkan. Tadi sebelah kiri sudah kita keluarkan. Masya Allah. Sebelah kanannya kotor juga nih. Nah, ini kalau sudah sampai bertumpuk begini nih. Nah, ini ada indikasi adanya parasit kuping juga nih. Kayak harus pakai vet otik. Pokoknya harus sampai bener-bener detail ya, sampai ke dalam. Gitu. Mas Wahyu, batasannya gimana? Kalau saya sih untuk yang pemula, saran saya jangan terlampau dalam, gitu ya, yang masih bisa dilihat saja. Atau teman-teman bisa rasain, oh ini bagian yang sudah mentok gitu kan, dibersihkan. Kalau teman-teman masukin kan ada titik mentok nih, nah ya cukup, nggak usah dipaksa ditekan, kayak gitu. Nah, sudah dibersihkan lagi pakai tisu basah, dan kalau bisa tisu basahnya yang ada antibakterialnya ya, jadi dia fungsinya bisa juga ngebunuh kuman juga. Gitu. Nah, ini setelah udah dibersihkan, oke. Nah, ini kenapa harus dibersihkan tadi? Karena dia kan akan main sama kita kan. Barulah kita tetes lagi vet otiknya sebanyak 3 tetes. Oke, 3 tetes ini nak. Shiro. Nih. 3 tetes, 1, 2, 3, terus kucek dikit. Oke. Setelah itu sama nih. 1, 2, 3, kucek lagi. Dah. Hal ini kalau udah kondisinya kayak Shiro tadi nih, teman-teman harus lakukan sehari 2 kali selama seminggu lah kurang lebih. Kayak gitu teman-teman sekalian. Demikian videonya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.